Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi sengsara ketiga dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 3010202009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, baiklah kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, bait pertama sampai yang kedua. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita sambut votum dan salam tadi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 bait pertama. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menunggu. Jangan putus asa dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang nanti dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yakin mengilas jari, berubah diri akhirnya, mengikut dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, ikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih yang perkenankanlah dan dalam kuasa namanya, kalahkanlah yang jahat, ikat darahnya yang kudus, yang bagi Allahmu berharga tinggi amat. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita dan mengucap syukur. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu.
telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan doa firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 7 yang demikian bunyinya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, ada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat, silakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 476A. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanmu dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 sampai yang kedua. Yesus sayang padaku, kasih mengajakku, walaupun kecil lemah, aku ini milikmu.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami dapat kembali memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan kiranya dalam hidup ini kami hanya taruh harapan kami kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu, ya Allah. Kuasailah hati, waktu, pikiran kami, agar kami mampu memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Diberkatilah jemaat-Mu yang merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini mengikuti ibadah virtual ini. Andai kata Bapak, Ibu, Saudara, jikalau Anda melakukan sebuah perjalanan ke satu kota, ibaratnya ya, ada 2 jalan yang dapat Bapak, Ibu tempuh. Jalan atau jalur yang pertama, itu jalannya sangat bagus, mulus, beraspal, tidak ada gelombang, tidak ada lubang di jalan. Jalan itu melewati tempat-tempat yang ramai. Tetapi ada jalur atau jalan yang kedua. Jalur atau jalan yang kedua ini adalah jalan atau jalur yang penuh dengan gelombang. Penuh dengan gelombang, berkelok-kelok, dan harus melewati hutan belantara dan jauh daripada rumah-rumah penduduk. Tetapi jalur yang kedua ini lebih pendek atau lebih singkat, 2-3 jam dari jalur yang pertama. Nah, pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu ini akan pilih jalur yang mana? Jalur yang pertama kah atau jalur yang kedua?
Saya mengira-ngira jawaban Bapak Ibu pasti akan memilih jalur yang pertama. Jalur yang aman meskipun lebih jauh, tetapi lebih memberikan jaminan rasa aman. Tidak terlalu membuat kita takut terhadap resiko yang terjadi jika kita memilih jalur yang kedua. Jalur yang kedua ini memang lebih dekat, tetapi lebih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi. Dan kalaupun orang menempuh jalur yang kedua itu, kemungkinan itu hanya karena mereka terpaksa, hanya karena mereka hendak menghemat waktu, atau bisa jadi hanya sekedar ingin coba-coba. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, selagi ada pilihan lain, mungkin jalur yang tidak akan pernah menjadi jalur yang dipilih atau dilalui adalah jalur yang begitu sulit itu tadi. Itu prinsipnya. Dan seperti itu pula manusia Bapak Ibu Saudara. Terkadang lebih menyukai hal yang membawa kenyamanan dibandingkan hal yang dapat membawa resiko atau ketidaknyamanan. Lebih baik menghindari resiko daripada menghadapi resiko. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi sebuah penderitaan, bagi manusia penderitaan itu dipandang sebagai satu keadaan yang tidak nyaman, yang penuh dengan resiko. Sebab itu setiap orang berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan. Kalau ada yang lebih menyenangkan, kenapa manusia harus memilih penderitaan? Kenapa manusia harus memilih yang bisa membawa kita dalam derita? Selagi sebuah penderitaan itu dapat dihindari, kenapa harus dihadapi? Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang sering keluar dari mulut seseorang ketika menghadapi satu penderitaan. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita baca dalam nas firman Tuhan ini, kita melihat Petrus, ia adalah sosok manusia biasa. Petrus ini, ia pun memiliki kecenderungan sama seperti manusia lain pada umumnya. Ketika Tuhan Yesus ini menyampaikan dalam ayat yang ke-31, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Mendengar hal itu, kemudian Petrus menarik Yesus, menegur Yesus. Ayat yang ke-32. Apa yang dilakukan oleh Petrus ini Bapak Ibu menandakan bahwa ia sebagai manusia biasa tidak menginginkan orang yang ia kasihi, Yesus yang ia hormati, Yesus yang mulia dan berkuasa itu mengalami penderitaan. Ia ingin agar Yesus ini yang diakuinya sebagai Mesias ini mengalami kehidupan selayaknya orang-orang yang memerintah Israel. Dan Petrus tidak ingin Yesus melewati pergumulan seperti ini. Tetapi kemudian apa yang terjadi dalam nas firman Tuhan ini? Ayat 33 mengatakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ungkapan Yesus ini tajam Bapak Ibu. Ungkapan Yesus ini keras dan sangat tepat. Karena pada waktu itu, Petrus ini memikirkan bukan apa yang Allah pikirkan, tetapi apa yang manusia pikirkan. Menghindari penderitaan, menghindari sesuatu. Tetapi Allah, jauh berbeda pemikiran Allah dari manusia. Karena kasihnya kepada manusia, karena Allah ingin mendamaikan dirinya dengan manusia, maka Allah memilih melewati penderitaan untuk mengampuni manusia. Memilih melewati jalur penderitaan, pengorbanan diri untuk bisa berdamai dengan manusia.
Ini tawaran yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tawaran yang penuh dengan tantangan. Tawaran Yesus ini adalah menyangkali diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Ini bukan tawaran yang mudah. Dan ini yang hendak Yesus sampaikan kepada muridnya dan kepada orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Yesus mau menegaskan bahwa setiap orang yang mau menjadi muridnya harus memiliki kesediaan untuk hidup dalam penderitaan, berani untuk menghadapi penderitaan, dan tetap menempuh jalan yang Allah tunjukkan sekalipun syarat dengan penderitaan. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membawa kita kepada dua hal yang dapat kita pelajari bersama melewati nas firman Tuhan ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama dari nas firman Tuhan ini, kita melihat eksis atau menyangkali diri. Itu pertanyaan perenungan bagi kita, eksis atau menyangkali diri. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sebagai manusia kita diperhadapkan pada situasi kehidupan yang menuntut keeksisan seseorang. Eksisnya seseorang dapat dilihat dari ketika ia aktif di jejaring sosial media. Ada banyak cara seseorang untuk dapat mengekspresikan dirinya, bahkan menunjukkan eksistensinya di hadapan orang banyak. Jadi tidak heran, baik tua, muda, anak-anak, terkadang berlomba untuk bisa memperlihatkan eksistensinya kepada orang di luar sana. Melewati media sosial, melewati Facebook, melewati Twitter, dan lain sebagainya. Dan mereka ini supaya orang bisa melihat keberadaannya, supaya orang bisa mengetahui bagaimana keadaannya, biasanya mereka akan update terus ya. Update terus di sosial media, supaya ini menjadi sebuah bentuk informasi bahwa teman-teman kita itu masih ada atau bisa jadi bukan orang yang ketinggalan zaman. Dan di tengah keeksisan budaya eksis semacam itu, Yesus menawarkan kepada manusia untuk dapat melakukan penyangkalan diri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang menyangkali diri adalah orang yang berani dalam tanda petik mematikan dirinya demi kepentingan orang lain. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela dianggap tidak eksis demi memberi ruang kepada orang lain agar mereka lebih menonjol. Nah, beranikah kita mengambil sikap seperti itu Bapak Ibu Saudara? Di saat orang lain berlomba untuk menjadi pusat perhatian, relakah kita menjadi orang yang mungkin tidak diperhatikan? Di saat orang lain berusaha untuk menunjukkan keakuannya, beranikah kita mematikan keakuan kita itu? Yang kedua, pertanyaan perenungan bagi kita, menjauhi atau bersedia memikul salib. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita rajin mencermati berita-berita di media elektronik atau membaca informasi di berbagai media cetak, kita akan menjumpai banyak orang yang sedang mengalami kasus-kasus kehidupan dan terkadang mencoba lari dari permasalahan mereka dengan cara melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Mereka yang telah melakukan kesalahan berusaha mencari orang yang bisa menjadi kambing hitam supaya mereka tidak dipersalahkan atas kesalahan yang dilakukan. Bahkan tidak sedikit orang ketika menghadapi permasalahan hidup melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Contohnya bisa jadi memilih untuk mengakhiri hidupnya, atau bisa jadi memilih untuk menghabisi orang lain supaya masalahnya itu tidak
terbongkar keluar. Dan ada banyak cara supaya orang bisa menjauhi permasalahan atau menutupi kesalahan yang ada. Nah, di tengah usaha orang ini untuk jauh dari setiap masalah seperti ini, kasus-kasus seperti ini, beranikah kita sebagai pribadi ketika kita pun menghadapi masalah kita, sekalipun karenanya kita harus menanggung penderitaan, beranikah kita menghadapinya? Kristus ini menawarkan jalan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang selalu bersedia untuk memikul salib dan mengikut Dia. Memikul salib memang tidak mudah. Salib ini adalah lambang beban kehidupan. Salib adalah simbol penderitaan, rasa sakit dan lelah. Siapapun yang memikul salib pasti akan terkuras tenaganya dan dapat menjadi lelah. Apalagi kalau adanya salib itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan orang lain. Beranikah kita tetap memikulnya? Kristus, Bapak Ibu Saudara, pernah melakukannya. Sekalipun ia tidak melakukan sebuah kesalahan dalam kehidupannya, tetapi ia harus menderita, ia harus mengalami penderitaan, ia harus mengalami penderitaan dengan memikul beban berat di atas pundaknya. Ia membawa seluruh dosa kita dan bersedia untuk mengampuni manusia. Nah, beranikah kita seperti itu? Mengikuti apa yang Yesus lakukan. Selamat memasuki Minggu Sengsara ketiga. Selamat merenungkan, selamat menghayati perjalanan penderitaan Kristus. Kiranya kita dimampukan untuk dapat menapaki jalan yang sama seperti yang Tuhan Yesus tempuh. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita yang kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang boleh bermegah di hadapan Tuhan, karena kami hanyalah manusia yang boleh Tuhan anugerahi nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, serta berkat untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami menyakiti hati sesama, melukai hati Tuhan dengan tidak taat dan mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Bapa. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang selalu mengikuti Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan menyangkali diri kami supaya kami menjadi pribadi yang layak diperbaharui senantiasa. Saat ini Bapa, dalam kerendahan hati kami berdoa menyerahkan bangsa negara dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan Allah kiranya memberkati para pemimpin kami, pemimpin bangsa negara ini, presiden beserta dengan jajaran kabinet kerja, menteri, bahkan juga kepala-kepala daerah sampai kepada pelosok pedalaman desa. Tuhan sertailah para pemimpin kami, agar dengan kuasa Tuhan mereka boleh memimpin. Dengan damai sejahtera, mereka boleh melakukan pekerjaan pelayanan mereka. Memimpin dengan penuh rasa keadilan, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dari pusat kota sampai kepada pedalaman desa. Dan di tengah pandemi COVID yang masih terjadi di tengah-tengah bangsa negara ini, sebagai manusia kami tentu tidak tahu
kapankah pandemi ini akan berakhir. Namun biarlah kami menyerahkan semua persoalan hidup ini hanya ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan Allah yang melihat, memahami, mengerti, dan peduli apa yang umat-Mu rasakan. Dan biarlah di setiap persoalan hidup yang dihadapi bangsa negara ini, Tuhan tetap boleh pakai para pemimpin kami menjadi pemimpin yang benar-benar arif dan bijaksana. Ya Bapa di sorga, kami berdoa pula bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja dan jemaat kami dimanapun berada. Tangan Tuhan menyertai, memberkati, agar gereja Kalimantan Evangelis ini boleh tetap melaksanakan pelayanan dengan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, bahkan melayani dalam kesungguhan hati, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, memberitakan kabar baik, agar setiap orang yang percaya semakin dikuatkan, setiap orang yang belum mengenal Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Sang Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkatilah para pelayan Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan dimanapun. Tuhan sertai berkati agar melewati pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, penatua, diakon, seluruh umat Tuhan boleh dilayani dengan baik. Diberkati pula setiap program kerja, jemaat maupun resort dimanapun berada. Tangan kasih karunia Tuhan membimbing dan memberkati, sehingga segala macam bentuk pelayanan yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat bagi umat Tuhan dimanapun berada. Diberkatilah para pelayan Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja, bahkan jemaat Tuhan dimanapun. Tuhan menyertai, memberkati hidup mereka yang melayani Tuhan, baik sebagai pemandu lagu, pemain musik, operator slide, dan siapapun yang melayani Tuhan dengan sukacita. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada jerih payah yang sia-sia. Diberkatilah jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini boleh berulang tahun. Tuhan memberkati, agar mereka yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan dengan karunia dan menjadi berkat bagi sesama dengan usia yang Tuhan karuniakan. Dalam mereka boleh mensyukuri bahwa hidup ini hanya semata-mata karena anugerah Allah. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam masa pemulihan, Tuhan berkati. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan yang baik dalam hidup mereka. Dan biarlah seluruh keberadaan hidup anggota jemaat-Mu dimanapun berada, dengan setiap persoalan masing-masing, mereka hanya pertaruhkan semua di dalam pertolongan tangan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup jemaat-Mu di tempat ini dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang boleh mengikuti ibadah virtual saat ini. Tuhan menjangkau hidup mereka, memberkati mereka siang dan malam, dan mencukupkan mereka di dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pula keluarga kami masing-masing, orang-orang yang kami kasihi, kami cintai, yang dekat maupun yang jauh daripada kami. Tangan Tuhan membimbing hidup mereka, memberikan berkat yang tidak pernah berkesudahan, dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, dan hanya kepada Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 361, bait pertama sampai yang kedua. Salibmu ku sujud, miskinku lama-lama. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, malam Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang damai, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.